Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali bertemu dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari Sabtu 16 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpahi kami. Kami sungguh bersukacita pada pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Ya Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk memulai segala aktivitas kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ia li Tuhan Jehovah, idama nunga dijadi hoko ka langit dohot tanoon, marhite-hite haguguunmu nagudangi, dohot marhite-hite tanganmu na toltoli, dang adong nasukar patupaho nanggo sada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, seseorang akan menjadi mudah melangkahkan kakinya ketika ia yakin bahwa di dalam tujuannya, bahwa di depan perjalanannya dia akan menjumpai sebuah keberhasilan atau keuntungan. Seseorang akan lebih bergairah, lebih semangat melangkah, lebih semangat bekerja ketika ia tahu di garis akhir atau di akhir dari yang dia kerjakan, dia akan mendapatkan keuntungan. Dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi orang tidak akan mau bekerja, orang tidak akan mau berusaha ketika ia tahu kerugian yang akan menimpanya. Itu tidak akan, itu mustahil. Tetapi sebaliknya kita akan semangat karena yang kita tahu dan yang kita yakini adalah keuntungan, keberhasilan yang akan kita raih. Demikian juga perjalanan bangsa Israel dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tahu bahwa di pelayanan Yeremia, bagaimana Yeremia berkali-kali menyuarakan pertobatan, berkali-kali menyuarakan supaya bangsa Israel mendengarkan Tuhan, supaya bangsa Israel tidak menduakan Tuhan, tidak mendukai hati Tuhan. Tetapi apa daya, mereka lupa akan Tuhan sehingga mereka dilulantahkan, sehingga mereka ditawan di Babel. Sehingga di dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali Yeremia mengalami kesakitan, siksaan, bahkan berbagai macam cobaan, berbagai macam kesakitan yang dia alami. Maka Nabi Yeremia itu terkenal sebagai nabi yang menangis. Tetapi pada saat ini dia berpesan kepada bangsa Israel, sebesar apapun dosa bangsa Israel, sesudah selama apapun bangsa Israel meninggalkan Tuhan, bagaimanapun perilaku mereka yang sekarang, karena mereka dihukum karena banyak kesalahan, mereka ditawan di Babel, tetapi Allah tetap bermurah hati. Allah tetap akan menyayangi mereka, Allah akan tetap membuka pintu hati mereka kepada bangsa Israel. Maka Yeremia menyuarakan untuk pertobatan, untuk menyuarakan supaya mereka berbalik dan mereka akan diselamatkan. Mereka akan diselamatkan. Allah berjanji kepada mereka akan memperbaiki hidup mereka, bukan hanya memperbaiki, tetapi membalikkan, artinya memutar penuh arah hidup mereka yang sakit menjadi yang berdaulat atau yang bahagia atau memperoleh kemakmuran, dengan satu syarat supaya mereka mau kembali kepada Tuhan. Tiada dosa yang sebesar apapun yang tidak Tuhan maafkan.
ketika seseorang, ketika bangsa Israel itu mau betul-betul bertobat kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nats kita ini Allah menyerukan kepada Yeremia supaya Yeremia membeli tanah dari saudaranya di Anatot. Namun pada saat nats ini Babel sudah mulai mengepung Yerusalem. Artinya jika Yeremia membeli ladang itu dan pada akhirnya nanti Babel menguasai Yerusalem, termasuk tanah yang dibeli Yeremia itu, bukankah itu sebuah kerugian? Itu kerugian besar. Tetapi Yeremia percaya, Yeremia tetap melakukan perintah Tuhan itu. Di dalam doanya Yeremia mengaku bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia percaya Tuhan akan memulihkan Yehuda dan mereka akan memiliki tanah mereka lagi. Itulah yang ada di dalam nats kita ini. Yeremia dengan yakin mengatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, sedangkan langit dan bumi, Tuhan telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatannya yang besar dan dengan lengannya yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Itulah doa dari Yeremia, bahwa ketika Tuhan memerintahkan dia, walaupun secara logika berpikir manusia itu tidak akan mendatangkan kerugian, karena di situasi saat mereka dikepung, situasi saat mereka mau dijajah, tetapi Tuhan menyuruh Yeremia membeli tanah di Anatot. Tetapi Yeremia tidak peduli dengan itu, karena dia yakin kuasa Tuhan akan benar-benar menyelamatkan mereka. Tuhan akan berperan untuk membantu Israel dan memulihkan kehidupan Israel, bahkan mereka akan memiliki tanah tersebut. Bisa kita lanjut baca Bapak Ibu Saudara-saudari di ayat 39 sampai dengan ayat 40. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan akan membuat umatnya diam di tanah mereka dengan tentram. Dengan tentram Tuhan akan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, supaya umatnya hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan semua yang telah hilang dari hidup mereka. Semua yang telah hilang artinya kegembiraan, artinya kebersamaan, artinya ibadah mereka juga, artinya semua yang telah hilang dari hidup mereka yang menjadikan mereka sengsara, Tuhan akan mengembalikannya sehingga mereka akan tentram mengingani tanah nanilehon di Jahuba tunasida ini. Jadi dang pola mebiar bangsa Israel tulah pun di Jahuba nasida takulah, tetapi Allah akan menerima mereka bagaimanapun, dan juga dosa-dosa mereka, asalkan mereka mau bertobat dan betul-betul memiliki rasa percaya dan rasa takut akan Tuhan. Allah akan mendiamkan rasa itu di dalam hati dan pikiran mereka. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Kristen pada saat ini, pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus pada saat ini, jangan pernah takut untuk melangkahkan kaki. Jangan pernah ragu untuk pencapaian masa-masa depan kita. Jangan pernah ragu untuk keberhasilan yang akan kita raih di hari-hari ke depan. Dan tentunya hanya satu syarat, ketika kita percaya dan bersandar, hanya bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang tidak mungkin di pikiran kita, yang tidak logika di dalam pikiran kita, maka Tuhan akan bisa melakukan itu. Kita coba dulu melihat kisah perjalanan hidup Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Artinya dia tidak terus berhasil. Artinya pencobaannya, kegagalannya bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan ratusan kali mungkin dia gagal. Tetapi karena kegigihannya, dia percaya bahwa suatu saat dia akan berhasil. Dia percaya bahwa ketika dia berserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, maka dia memperoleh keberhasilan.
Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan pernah lelah untuk bersabar. Berbuatlah yang baik, kejarlah cita-cita, kejarlah segala mimpi yang ada di dalam pikiran, di dalam hati kita, apa yang menjadi misi-visi keluarga kita, juga gereja kita. Jangan pernah ragukan kekuatan Tuhan. Tuhan akan mampu membimbing kita untuk kita sampai di garis apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan hal kesalahan. Jangan pernah berpikir ketika dosa kita besar Tuhan tidak akan menerima permintaan maafan kita. Tidak. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan mereka meninggalkan jalannya. Untuk itu nas ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan tangannya, maka seperti itu juga gampangnya Tuhan akan menghapuskan dosa kita yang banyak. Ketika kita merasa berat untuk kembali kepada Tuhan karena banyak kita berlumuran dosa, artinya jangan pernah hiraukan akan hal itu. Tetapi hati yang percaya untuk mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghapuskannya. Dan begitu juga segala usaha, pekerjaan, bisnis apapun yang akan kita kerjakan di dalam hidup kita, marilah bersandar kepada Tuhan. Maka tiada yang mustahil baginya. Segala keberhasilan akan Tuhan berikan kepada kita, segala keuntungan akan Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap orang yang berjalan di jalan Tuhan dan bersandar di dalam Tuhan, maka dia akan memperoleh segala yang dia inginkan. Semoga kita dikuatkan dan dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengerti bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Begitu juga dengan perjalanan hidup kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk berbuat yang terbaik, berusaha bekerja, dan melaksanakan yang menjadi tanggung jawab kami. Tuhan akan memberkati dan memberikan kami kebahagiaan. Jangan pernah biarkan kami untuk lelah berusaha. Jangan pernah biarkan kami untuk berhenti berharap. Tetapi ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar dan penuh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Dalam satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasihan-Mu. Kemanapun jemaat-Mu melayani, bekerja, kiranya Tuhan jagai mereka dari anak-anak hingga lanjut usia. Terima kasih Tuhan. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.